membumikan Quran. Membumikan Quran, masya Allah. Di perguruan Islamiyah. Jadi semuanya itu harus nuansanya Quran. Kalau Quran itu cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini bersama kita yaitu Bapak Haji Budi Heriawan MA, ya, pengawas FTS Al-Islamiyah 242 Jakarta. Dan alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan silaturahmi beliau di Madrasah Islamiyah ini membawa keberkahan dan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu nih. Sebelumnya siapa namanya kita? Pak Budi Heriawan. Oh, Pak Budi Heriawan. Biar panggilannya apa panggilan Pak Budi. Pak Budi aja. Ya. Bukan ini Budi, itu Budi. Kalau biasa dulu SD gitu, di SD bacanya apa namanya, baca ini Budi, itu Budi gitu. Namanya masyhur di mana-mana seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Iya, alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Ini gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Perkenalkan dulu. Oh iya ya. Nama saya Pak Haji Budi Heriawan. Saya bertugas di Kementerian Agama Kota Jakarta Barat dan mendapatkan tugas selaku pengawas pendidikan baik di madrasah maupun di sekolah umum, khusus untuk pendidikan agama Islam. Dan saya sekaligus sebagai koordinator pengawas pendidikan untuk Kementerian Agama Kota Jakarta Barat. Ya, saya membawahi hampir 180 RA, 117 MI, ya, 56 MTS dan 16 Madrasah Aliyah se-Jakarta Barat. Alhamdulillah, di bawah saya ada beberapa pengawas, baik pengawas madrasah, pengawas pendidikan agama Islam, pengawas pendidikan agama Katolik, pendidikan agama Kristen, pendidikan agama Buddha, dan pendidikan agama Hindu. Semua di bawah koordinator saya untuk bertanggung jawab kelancaran dari pengawas pendidikan agama di Kementerian Agama Kota Jakarta Barat. Dan saya sekaligus sebagai pengawas madrasah Satuan Pendidikan Madrasah Islamiyah 242 Jakarta Barat. Ini ngomong-ngomong berderet begitu, jalan-jalannya kapan? Setiap hari, ya, setiap hari keliling terus, ya. Amal keluarga kapan jalan-jalan? Ya, insya Allah hari Sabtu Ahad kan bisa. Oh begitu ya. Waktu ini, alhamdulillah ya. Jalan-jalan Sabtu, hari Minggu bisa kita jalan. Alhamdulillah, biar sehat beliau. Amin. Yang luar biasa ini. Pas di temanya hari ini, ada sesuatu hal yang kita ingin bicarakan tentang moderasi dalam beragama ini. Ya. Ini salah satu reform reform dari madrasah untuk kegiatan atau yang disebut dengan penguatan moderasi beragama. Ya, dengan penguatan moderasi beragama ini beliau bagiannya ini tentang bagaimana penguatan moderasi agama di dalam madrasah, yang insya Allah ya kita tanya terlebih dahulu bagaimana nih moderasi beragama nih. Sedangkan Pak Haji ini, Pak Haji Heriawan ini manggilnya Ustadz tapi Kiai nih. Ya, Ustadz aja. Ustadz Haji Budi Heriawan membawahi, membidangi tentang madrasah. Ada Katolik, ada Protestan, ada agama Konghucu dan sebagainya ini dalam pendidikan. Bagaimana moderasi beragama dalam madrasah ini? Jadi Kementerian Agama itu kan adalah Kementerian Agama untuk semua agama yang diakui di Indonesia 6 yang dilayani oleh kementerian, oleh pemerintah 6 agama. Kalau agama banyak, ya kan, macam-macam agama itu. Tapi yang dilayani oleh pemerintah, oleh kementerian 6 agama. Ya. Oleh itu Kementerian Agama kita melayani 6 agama itu, ya, dari Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu semuanya. Dan itu semua siswa sekolah itu harus ada pelayanan keagamaannya. Nah itu saya
selaku pengawas memastikan kepada sekolah-sekolah dan madrasah harus ada pelayanan keagamaan di sekolah-sekolah itu, ya kan? Itu harus ada, karena kalau tidak ada itu menyalahi undang-undang. Ya. Lalu program reform madrasah itu? Nah, kalau yang moderasinya itu berarti artinya pembelajaran keagamaan itu di sekolah maupun di madrasah itu harus moderasi. Moderasi itu moderat. Moderat itu artinya tidak kemana-mana. Ya, tidak ekstrim ke kiri, tidak ekstrim ke kanan. Mutawasito. Ya, mutawasito. Dia tengah-tengah. Tengah-tengah. Nah, cara pandang moderasi gimana sih? Dalam moderat dalam beragama itu cara pandangnya gimana? Ya, cara pandangnya kita artinya menghargai. Menghargai adanya perbedaan. Nah, ya kan? Menghargai adanya perbedaan dalam hal kita bermasyarakat, berkumpul, bernegara, ya kan? Jadi bukan kita yang paling benar kalau kita dalam kemajemukan, tapi kalau kita memang pada masing-masing umatnya silakan itu, ya kan? Tapi kalau sudah dalam berkumpul kita dalam berkemajemukan, maka plural, maka kita harus menghargai perbedaan itu, karena masing-masing umat itu akan mengakui kebenarannya masing-masing. Saya yang paling benar, sana paling benar, sini paling benar, itu menurut umatnya, ya kan? Tetapi kalau kita sudah berkumpul di majemukan, maka yang paling benar ya tergantung ya posisi kita kan, moderasinya gitu. Jadi menghargai suatu perbedaan. Saling menghormati. Menghargai suatu perbedaan. Kalau toleransi lah. Toleransi lah. Samu bahasa Arab. Ya. Ya. Iya, Masya Allah. Ini tugas beliau yang luar biasa. Ya. Semoga moderasi dalam beragama atau dengan Islam moderat, kita berada di mutawassitoh, di tengah. Tidak terlalu ambisius di dalam ibaratnya. Islam yang paling benar begini. Tetap saling menghargai, hormat menghormati begitu. Kalau dalam situasi dia plural, suatu dia berkumpul pada suatu kampung, ya kan, atau suatu kota, atau suatu negara, ya kan, atau provinsi. Tapi kalau misalkan kita bicara di masjid, ya itu di masjid masing-masing. Bicara di gereja, ya di gereja masing-masing. Oh gitu. Ya kan? Bicara sesuai dengan koridornya, ya. Akidah tetap dalam Islam tetap. Ya dong. Ya gitu. Tapi di dalam kemajemukan masyarakat tetap ya bersama-sama merangkul. Karena kita dalam satu RT itu pasti berbeda-beda. Benar. Ya kan? Itu. Ya. Apalagi yang sekarang ya, Masya Allah ya, banyak paham-pahamnya. Nah gitu. Ada paham liberalisme, paham yang luar biasa, yang ibaratnya bisa menghancurkan Islam, memecahkan agama, yang membuat kita terpecah belah dalam bangsa ini. Jadi aliran-aliran itu, paham awal itu setiap agama pasti ada. Pasti. Setiap aliran yang itu pasti di agama Islam ada, di Kristen ada, di Katolik ada, di Buddha ada, di Hindu ada, semua ada. Semua ada aliran semuanya masing-masing. Makanya dalam moderasi agama ini dibatasi oleh Kementerian Agama. Ya, artinya Kementerian Agama selaku pemerintah ya, selaku pemerintah itu ya harus dia mewadahi moderasinya itu, agar umat tidak terpecah, umat tidak bentrok, ya kan, dalam memahami suatu pemahaman keagamaan. Gitu. Nah sekarang program akselerasi digital, kalau bahasa kita sekarang digital. Akselerasi digital di mana semua di reform madrasah pakai digital, sampai sekarang alhamdulillah kegiatan PHB kita ya, penilaian harian bersama ini dengan digital loh. Kita mendukung daripada program yaitu Kementerian Agama dalam akselerasi digital. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz Haji Budi Herawan gimana itu? Itu bagus ya, karena ini eranya ya. Eranya era digitalisasi madrasah. Ya, karena kita ini udah masuk era 4.0, ya kan? Sekarang mau masuk ke 5.0, ya kan? Udah, itu semua harus digital dalam bentuk digitalisasi, ya kan? Oleh karena itu ya kita eranya teknologi, ya kita ikutin era teknologi. Jangan sampai kita tidak update, ketinggalan. Apalagi anak kita ini kan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan kan dia udah lebih lagi, lebih canggih lagi dibanding yang sekarang kan. Nah, tadi saya udah lihat pagi-pagi kegiatan PBM ini, PHB bersama dengan kita tuh bagus ya, sehingga
tadi saya udah pesen-pesen sama panitia, dari mulai pengadaan soalnya, pembuatan soalnya itu harus benar-benar terseleksi, ya kan, sehingga tidak ada kalimat-kalimat di dalam soal itu yang rancu, yang mengakibatkan salah paham, salah gagal paham anak-anak gitu kan, sehingga nanti timbul pengertian yang berbeda-beda. Makanya harus benar-benar bagian kurikulum, bagian panitia harus benar-benar soalnya itu. Menyikapi infrastruktur digital Kementerian Agama seperti apa sih? Kayaknya nggak seluruh madrasah ini digital begitu. Ya. Masih ada yang kertas. Oh ya. Bagaimana menyikapi gitu? Saya kira gini ya, kan kita tidak bisa karena memang masalah sarana prasarana ya kan, masalah kemampuan, tidak semuanya. Madrasah itu kan lembaga pendidikan yang dibuat oleh masyarakat, ya kan, dan pemerintah dalam hal ini saya Kementerian Agama mengucapkan terima kasih nih kepada seluruh masyarakat yang sudah mendirikan madrasah. Coba kalau bayangkan kalau nggak ada madrasah, mau taruh di mana anak sekolah? Tapi kira-kira ada nggak dari Depak itu menurunkan bahwa nanti kita berikan gratis gitu internet? Ada. Atau laptop saran satu-satu guru gitu. Kalau di madrasah dari Kementerian Agama itu bertahap. Ada. Sekarang ada bantuan sekolah itu yang EDF, RKAM, ya kan? Itu ada bantuan untuk digitalisasi ada. Oh, digitalisasi. Contoh kalau di Sanawiyah itu tahun ini Najul Huda, ya di Kebun Jeruk ini itu dibantu oleh pemerintah itu untuk program digitalisasi madrasah, ya kan? Dan itu bertahap. Nggak bisa, karena anggaran sekolah, anggaran madrasah itu di Kemenak itu nggak terlalu banyak. Oh, dibatasi. Nggak banyak lah gitu ya. Jadi ini makanya kenapa kalau di madrasah swasta itu peran masyarakat, pemberdayaan masyarakat untuk memajukan madrasahnya diperluas. Artinya kerannya diperluas, ya kan. Beda kalau madrasah negeri kan nggak boleh. Tapi kalau di swasta kan silakan, ya kan gitu. Makanya peran serta masyarakat itu yang penting untuk memajukan digitalisasi itu. Nah, sekarang gini, Ustaz Haji Budi, bagaimana ya literasi digital? Nah, sekarang program pemerintah juga nih, program dari Departemen Agama dalam literasi digital yang sudah lagi digembor-gemborkan. Saya kemarin ke Garut tuh, Ustaz Haji Budi, kita lewat itu digambar tempel di baleho, terus di banner-banner itu literasi digital lagi digencar-gencarkan di daerah Jawa Barat itu. Nah, bagaimana nih menyikapi ini kita nih untuk di daerah di madrasah di Jakarta Barat, khususnya di DKI Jakarta itu? Ya, untuk di kita di madrasah kita ya bisa di Islamiyah ini, ya itu kan kita sudah mulai sejak ada era pandemi itu kan, alhamdulillah sehingga guru-guru kita udah melek digital. Yang tadinya belum kan? Oh iya betul. Ya. Tapi dengan adanya pandemi melek juga digitalnya kan, mau tidak mau tuh akhirnya dia terpaksa harus bisa melek digital. Dan sekarang udah ini kan ke murid-murid kita, ya kan. Yang penting kita bisa mengawasi program digital anak-anak ini sehingga benar-benar digitalisasi madrasah itu untuk pembelajaran. Itu yang penting, ya kan. Termasuk guru-guru kita juga, ya. Literasi digital itu adalah mereka agar bisa menjadi pendukung dalam proses pembelajaran. Jadi jangan pembelajaran seperti dulu lagi, ya tradisional, duduk gurunya, catat di papan tulis, ya kan, udah enggak. Sekarang gunakanlah semua digitalisasi, buat PowerPoint-nya, buat perencanaan pembelajarannya, buat video pembelajarannya, ya kan. Nanti guru sebagai fasilitator di kelas, ya kan. Lalu nanti dia mengajar dengan menggunakan digital, dengan LCD, ya kan. Videonya ditayangkan, anak melihat guru fasilitatornya. Nah itu, dan itu kan harus perkuat semua ini, ya kan. Sarana prasarananya sekolah harus ada, madrasah harus ada ruangan yang memang bisa menjadikan ruangan visual. Apakah kelas-kelas kita sudah bisa melengkapi itu? Kan belum semuanya, ya kan. Keterbatasan itu kan, keterbatasan dana dari pemerintah belum, dari masyarakat juga kita belum bisa caranya. Bagaimana masyarakat bisa ikut nimbrung untuk memperkuat digital di madrasah? Itu yang harus kita cari supaya kelas-kelas kita itu semuanya tercukupi untuk
sarana prasarana digitalnya. Nah, sekarang pesan untuk kita di madrasah khususnya. Pertama, di dalam program pemerintah, di dalam moderasi dalam beragama. Yang kedua, literasi digital. Nah, pesan untuk madrasah. Ya. Pesannya. Anak-anakku semua, ya para siswa-siswi dan keluarga besar Madrasah Islamiyah 242. Saya mendukung sekali kegiatan-kegiatan di madrasah ini, dan tetap moderasi itu adalah kita menghargai pendapat orang lain, ya, dengan cara yang pertama mungkin hargai teman kita. Kalau dia berbeda pendapat, hargai, ya kan? Hargai teman kita semua sebelum kita menghargai yang lainnya, ya kan? Dan setelah itu mungkin hargai umat yang lain, ya kan? Lalu dalam beragama, ya kan? Dalam hal-hal yang sifatnya kemasyarakatan, ya kan? Bukan dalam hal akidah, ya, dalam hal kemasyarakatan. Kalau orang Islam bilang hal muamalah, ya kan? Muamalahnya ya kita harus menghargai pendapat orang. Gitu ya. Hablum minanas, ya. Kalau hablum minanas itu masing-masing. Ya. Nah, terus yang kedua, untuk digital ya kita harus banyak belajar nih, harus banyak belajar. Literasinya, ya kan? Guru, ya karyawan, ya murid, semuanya harus banyak belajar tentang digitalisasi. Memang untuk ya guru ya kadang-kadang lebih lambat dibanding siswa kita. Iya, kalau untuk digital, siswa kita lebih cepat untuk memahami literasi digitalnya. Ya kita sifatnya mendorong. Dan pihak sekolah, satu kuncinya menyiapkan sarananya, sarana prasarana untuk digitalisasi itu. Bagaimana, ya kan? Tadi ruangan belajarnya harus ada persiapan visualnya. Karena pembelajaran dengan menggunakan visual itu anak-anak lebih cepat menangkapnya dibanding masih seperti dulu. Ceramah gitu. Metode ceramah. Ya kan? Metode visual. Tapi kan guru bisa bilang, ya boleh visual, tapi kan mana nih kelasnya? Nggak punya CD, ya kan? Nggak punya layarnya, ya kan? Nggak punya podcastnya. Ini ya kan? Kita lagi bahasa pembangunan nih. Nah ini. Ya, didengar pengawas bisa ke atas nanti. Ya kan? Disiapkan semuanya. Jadi saya kira tetap optimis. Kita akan bisa menuju Madrasah Islamiyah 242 menuju era digital. Selamat, sukses. Amin, amin, amin. Terima kasih. Ya ini alhamdulillah beliau telah menyampaikan tentang moderasi dalam beragama, literasi digital. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan dari Departemen Agama khususnya pengawas kita Al-Ustaz Al-Haj Budi Herawan memberikan yaitu energi positif untuk madrasah ini. Amin. Amin. Dan juga mudah-mudahan apa yang beliau niatkan, hajatkan, dan juga apa menjadi cita-cita beliau terwujud semuanya. Amin. Ya, khusus semua di dalam pendidikan, khususnya Jakarta Barat ini. Amin. Dan kita pengen dengar ya satu kata atau dua prakata dah untuk yaitu kesannya hari ini, kesannya bagaimana setelah melihat digitalisasi di dalam PHB ini. Oke. Saya kira tetap lanjut, tetap maju, ya kan? Kita akan menuju madrasah yang digital, digitalisasi madrasah Islami yang digital. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Dan kita lanjutkan insyaallah menguasai bareng dengan Bapak Ustaz Al-Haj Budi Herawan, dan kita tunggu jalan-jalannya lagi. Amin. Kemana lagi jalan-jalan kita ini? Ya, kita kemana yang belum? Belum ada. Ya. Kita pilih cari madrasah yang digital. Iya, cari gitu, ya. Kira-kira di daerah mana yang udah digitalisasi semua ini? Banyak. Dusun Jawa Tengah banyak. Jawa Tengah udah banyak. Jawa Tengah banyak. Kenapa di Jakarta ini agak terlambat itu madrasahnya itu? Ya kan kalau Jakarta tuh saya kira kan masalah apa ya? Anggaran. Masalah bukan anggaran, terus kemauannya belum. Oh. Iya. Kalau dari itu kemauannya tinggi. Tinggi sekali. Jadi mereka di Jawa Tengah itu maksudnya kan memang mereka kan ibaratnya ya, jauh dari pemerintahan. Iya, tapi pemberdayaan masyarakatnya dia gitu. Cukup Jadi antusias itu ya. Luar biasa, mudah-mudahan. Iya. Mudah-mudahan energi. Kalau kita itu kan anggaran kita itu kan untuk rumah tangga saja. Anggaran kita di sekolah itu kan banyak untuk habisi rumah tangga, konsumsi rumah tangga. Kalau bahasa buat ngopi gitu ya. Ya untuk makan, transport, ya kan? Iya. Jadi nggak bisa kita untuk menyisikan untuk itu aja, nggak bisa, susah.
kita masih nunggu bantuan. Gitu. Tapi kuncinya bagaimana sih biar kita melek digital begitu? Ya itu tadi kan melek digital itu pertama ya kita penguatan sarana prasarana. Penguatan misalnya. Yang kedua ya kita pengadaan BIMTEK ya, BIMTEK untuk guru-gurunya. Ya kan itu, karena nggak semua guru kan, apalagi di kota-kota besar kayak Jakarta ini, ya kan semangatnya kurang BIMTEK itu. Mudah-mudahan ya. Terima kasih Haji Budi Herawan yang menyempatkan waktunya hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kiranya membawa energi positif buat madrasah dalam digitalisasi madrasah, khususnya dalam kegiatan pembelajaran siswa-siswi Madrasah Islamiyah 242 Jakarta. Amin. Ya. Sekarang minta doanya dah. Nah, Kita doa buat Islamiyah. ya kita doakan, insya Allah mudah-mudahan keluarga besar ya Madrasah Islamiyah 242 Jakarta Barat ini, MI, MTS, Alia, semuanya terpadu ya, Madrasah Islamiyah terpadu sehingga menjadikan madrasah yang memang diminati oleh masyarakat. Amin. Menjadi suatu girah semangat untuk masyarakat bahwa inilah profil dari siswa-siswi Madrasah Islamiyah dari MI, MTS dan MA. Ya, mudah-mudahan mari kita bacakan surat Al-Fatihah, khususnya kita buat para pendiri, ya, para pengembangan amanat, ya kan, para kita pengelolanya, supaya kita tetap mengembangkan amanah yang sudah diberikan oleh para leluhur kita yang mendirikan membangun Yayasan Perguruan Islamiyah 242 ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina وفنا يا كريم ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا اللهم بركة الفاتحة والكرامة الفاتحة والشر الفاتحة والمعجزات الفاتحة والبركة الفاتحة وشفاء الفاتحة اللهم افتح باب الخير باب النعمة باب الشهادة باب السلامة باب الرزق باب المغفرة باب الهداية باب العناية باب الجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Barakallah. Ustaz Al-Haji Budi Herawan, ngomong-ngomong baju cakep banget baju nih. Ada 5 nilai budaya kerja, tolong di zoom nih, di zoom. Apa bacaannya nih? Budaya kerja Kementerian Agama. Waduh, ada lagi ya kira-kira baju ini? Boleh bagi-bagi. Ya, yang pertama integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, keteladanan. Luar biasa. 5 nilai budi kerja. 5 nilai budaya kerja. Oh, nilai budaya kerja, Masya Allah. Jadi kita sebagai warga Kementerian Agama Ya. harus memiliki 5 nilai ini. Iya. Iya. Cakep juga ini kita bikin begitu. Jadi kalau lupa, lihat lagi. Jangan namanya gitu ya. Kalau lupa apa sih nilai budaya kerja? Oh, ada 5 ini. Karena kalau kita dengan 5 nilai budaya kerja ini, wah bagus ini. Oh, gitu. Kan profesional. Semua pakai pegawai begini Semua semua. Kementerian Agama. Wah, lupa. Ini Harusnya. kepala sekolah, tolong yayasan dipikirkan ya, boleh nih begini. Iya, ntar kita ada moto, taruh sini moto gitu. Motonya sini apa kan gitu kan? Itu di sini harusnya. Iya. Kalau saya tadi usul sama Pak Kadri, motonya ini Quranis di sini. Harus membumikan Quran di Madrasah Islamiyah. Harus siap. Ini. Jadi, kita pinjam istilah Quraisy kan? Oh gitu. Membumikan Quran. Jadi ada literasi digital, literasi Quran juga kan? Ya, membumikan Quran. Membumikan Quran, Masya Allah. Di perguruan Islamiyah. Jadi semuanya itu harus nuansanya Quran. Kalau Quran itu cakep. Sekian dalam pertemuan nanti dengan Ustaz Haji Budi Herawan dalam mudah-mudahan sehat. Amin. Dan terus cita-cita beliau, keinginan beliau, niat beliau, hajat beliau untuk madrasah khususnya di DKI Jakarta selalu memberikan kebaikan-kebaikan dengan sebab beliau dan aura positif beliau yang disalurkan kepada guru-guru, tenaga pengajar, karyawan dan semua khususnya di keluarga madrasah Islamiyah. Sekian, kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.